Father God, to listen to your word and to worship you, to lift up your name. There's no other place we'd rather be, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this time. Father God, with one heart, Father God, we lift up our praises. We lift up our worship, Father God. We lift up our hearts. We know that your word will bring a blessing. Your word is the seed, Father God, that brings victory in our life. We want to listen to the word of God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, happy Sunday. Welcome to the house of the Lord. We want to hear the word of God. Saudara-saudara, Wagi Junior yang di depan sekarang. Puji Tuhan, saya bersyukur saya dikasih kesempatan untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Selama berapa minggu lalu malah kita bapak saya suruh David karena bawa firman Tuhan ya. Oh ya, kan. Serta itu udah siap-siap hari kemarin Thursday. Hari Thursday ada ibadah Zoom yang untuk kita siap-siap pas khotbah semua. Aduh. Padahal kita nggak sharing gitu. Tapi kita bersyukur sering saya, Rachel, Papa, Mama merenungkan firman Tuhan masing-masing. Tapi selalu arahnya sama gitu. Dan tidak kebetulan itu kita pikir harus belajar ulang ganti firman Tuhan, tapi kita sadar bahwa firman Tuhan itu sangat besar, amin. Itu tidak mau habis, dia menutup dari pertama, dari awal sampai yang akhir. Itu Revelations yang diberikan hari demi hari makin dalam, saudara-saudara. Saya berdoa menemukan firman Tuhan, hanya menangis saja, karena betul-betul firman Tuhan itu membawa Revelation itu membawa kita lebih dekat, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu firman yang dibawakan dari Romans 3:27, law of faith, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa function dalam law of faith? Mungkin Romans 3:27. Nah, kita akan terus dari sini. Firman Tuhan katakan, where is boasting then? It is excluded by what law? For works no, but by the law of faith. Beberapa kali firman yang disampaikan tentang iman itu, ya iman is a law of faith, salah satu law yang govern, di mana di dalam law of faith ini orang percaya bisa mendapat kekuatan, bisa melihat mujizat. Saudara-saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Seringkali ini di sini banyak orang percaya, saya melihat struggle dengan iman, saudara-saudara. Di mana mereka pegang firman Tuhan, pegang iman, dan mengharapkan untuk melihat iman mereka terjadi, saudara-saudara. Tapi there is a better way. There is the perfection of the Word of God. Iman kita bisa gagal, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur bahwa we are grateful that untuk hidup kita diberikan, kita diberikan satu iman yang tidak bisa gagal, yang semua harus tunduk, saudara-saudara. Itu we live by the faith. Di Galatia 2 ayat 20 katakan, we live by the faith of the Son of God who loves us and gave himself for us, saudara. Ini iman ini yang tidak bisa gagal.
ini yang saya ingin sharing hari ini. Mari kita lihat lebih dalam lagi ini, the faith of Jesus Christ yang kita peroleh sekarang. Kita tahu jika kita percaya dalam Yohanes 3:16, we have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siapa yang percaya itu menerima hidup. Tapi this life is the God kind of life. Amen. Mari kita buka 1 John 5:4. Nah, ini ayat inti kita. Wow, ini ayat sangat menyenangkan saya. Bilang, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Amen. Haleluya. Nah, di sini yang saya merasa sangat indah itu firman Tuhan. Karena di sini ada katakan berbicara hal yang sama, yaitu overcome. Nah, tapi ada dua kalimat, two sentences. It says, for whatever is born of God overcomes the world. Titik. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Ini yang sangat saya bahagia jika revelation ini datang. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Ada tulis hasil dari iman kita overcome the world? Enggak. Ada tulis di sini, this is the victory that has overcome the world. Our faith, saudara-saudara. Salah satu contoh, masih ingat waktu kita terima Tuhan nggak? Masih ingat? Amin. Jika waktu kita menerima firman Tuhan dan pertama-tama kali kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita, that Jesus is Lord, the Son of God. Jika kita mendapat itu, kapan kita selamat? Apa nanti? Kita harus imani dulu kita selamat, terus kita selamat nanti? Enggak kan? Jika kita membaca, menerima firman Tuhan, saudara-saudara, jika kita percaya, firman Tuhan katakan, your faith, percaya kita, our faith, jika kita percaya, itu victory, firman Tuhan katakan. Jika kita terima Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, pertama-tama kali kita percaya Tuhan Yesus, waktu itu kita diselamatkan, saudara-saudara. Nah, jika itu terjadi, kenapa ada waktu-waktu kita sakit, kita beriman, terus kita harus beriman, berjuang dengan iman untuk dapat keselamatan, saudara-saudara. Apa iman itu? Karena gembala kita sering katakan, sampaikan berkali-kali bahwa kita berusaha pergi di tempat yang Tuhan sudah taruh, saudara-saudara. Banyak kali kita berharap, beriman untuk melihat hasilnya. Padahal Alkitab katakan, faith is the victory. Jika kita percaya itu victory, saudara-saudara. Karena kita bisa melihat arus dunia ini. Kita bisa melihat sangat kuat arus dunia, the course of the world. Kita baru melihat sakit yang membawa satu dunia untuk harus tunduk. Kita bisa melihat bahwa kuat sekali ini arusan dunia, realitas, saudara-saudara. Tapi kenapa kita bisa percaya, saudara-saudara, against reality? When we believe, jika kita percaya, we have the victory. Di Yohanes ayat berikutnya, Yohanes 1:55. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Ada haleluya. Amen. Who is he who overcomes the world? He who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Jesus is the Son of God. You know, in the beginning was the Word of God. The Word of God, He became flesh, and His name is Jesus. Itu Tuhan Yesus is the Word of God, saudara-saudara. Dia taruh diri Dia in the Word of God. He is the Word of God. When we believe firman Tuhan yang kita terimakan, yang kita dengar, itu adalah victory. Karena
di firman Tuhan ini ada tertulis di dalam firman Tuhan ini semua kejahatan, semua kuasa-kuasa gelap, semua penyakit hancur, saudara-saudara. It is destroyed and we live inside the Word of God, beloved by Christ, and this is the victory that I want to share with you guys today. It is for whatever is born of God overcomes the world. Ini yang aku melihat, we want to see more. Whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world. Our faith, dikatakan ini berkali-kali, saya tekan ini, kita percaya itu kemenangan, saudara-saudara. Bukan lagi mau lihat untuk kemenangan, tapi jika kita percaya itu kemenangan. Salah satu kesaksian yang saya mau share, senang sekali kita membaca kesaksian-kesaksian dari cuma 3 yang kita suka belajar, yaitu khotbah dari di gereja ini, Pendeta Wage, sama ada buku kita suka baca, Pendeta Wigglesworth, sama Richard Wurmbrand. Saya senang sekali dengar baca-baca buku mereka, karena sepertinya suaranya sama, saudara-saudara. Kita bisa melihat suara Roh Kudus, kayak firman Tuhan yang kita terima hari-hari Minggu, padat gitu. Selalu firman Tuhan suaranya sama. Ada satu kesaksian yang sangat memberkati kita. Saya mau share. Ada satu anak perempuan masih muda. Dia sakit, ada penyakit, nggak tahu penyakit apa, tapi lehernya bengkak. Dan tiap tahun itu lehernya makin bengkak dan sakit, dia bilang. Ya, ada waktu sakit, ada waktu enggak. Tapi tiap hari, tiap tahun lehernya tambah bengkak karena penyakitnya. Terus dia dengar ada ministry, ada pelayanan dari Wigglesworth di kota dia. Dia pergi, dia mendapat firman Tuhan, dan dia disembuhkan, saudara-saudara. Dia di waktu kesaksian dia lari ke atas, terus dia bersaksi, puji Tuhan, saya lalu bengkak leher aku, tiap tahun tambah bengkak, dan itu sakit. Tapi lihat sekarang, saya percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sembuhkan saya. Terus dia bersaksi bahwa lehernya sembuh, saudara-saudara. Dan itu kesaksian sangat indah. Selama setahun, kemudian itu dia pergi bersaksi di mana-mana. Dia memberikan testimoni ini bahwa lalu lehernya bengkak, tambah tahun tambah bengkak, tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan sempurna total. Selama setahun dia kemana-mana, dia saksikan ini, kesaksian iman dia. Terus ada 1 minggu lagi pelayanan dari Wigglesworth akan datang lagi di tempat ini. Terus dia ingin mau pergi kesaksian di situ lagi. Terus minggu itu orang tua dia marah ke dia. Dia bilang, kamu ini bikin malu-malu. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, kamu pergi mana-mana, kamu kesaksian bahwa leher kamu sudah sembuh, kamu bersyukur di mana-mana gereja. Coba kamu lihat di kaca, masih bengkak leher kamu, belum sembuh kamu. Orang tua bilang, orang udah bilang kamu gila ini, karena orang lihat lehernya masih bengkak, tapi dia udah kesaksian kemana-mana bahwa dia sudah sembuh. Terus malam itu dia pergi ke kamar dia berdoa, dia bilang, Tuhan, biar semua lihat apa yang dia sudah lihat, saudara-saudara. Waktu dia keluar pagi itu, waktu dia keluar dari kamar, orang tuanya menangis-menangis karena lehernya memang udah sembuh, udah tidak bengkak lagi. Dan orang tuanya menangis melihat mujizat gitu. Nah, cerita ini sangat memberkati kita, karena kita bisa melihat bahwa jika kita percaya, it is the victory. Ada tulis di sini, when we believe, our faith is the victory. Karena waktu itu orang tuanya baru lihat dia sembuh, tapi apa dia sembuh di waktu itu? Tidak, kan? Sepanjang setahun itu bisa bayangkan
sepanjang setahun itu orang masih lihat itu bengkak, tapi dia udah hidup dalam kesembuhan, udah tidak sakit lagi, dia lihat udah tidak bengkak lagi, dia lihat itu sangat indah. Yaitu semua realitas bilang bahwa kamu sakit, tapi iman katakan oleh bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Mana dia percaya? Firman katakan jika kita percaya, karena mau percaya gimana? Karena secara realitas itu memang begitu, tapi tetap kita bisa percaya karena apa? Kuasa apa yang di dalam kita yang membuat kita untuk percaya? Kuatnya apa yang di dalam kita yang bisa membuat kita percaya? Saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan hari ini. This law of the Spirit, ini victory yang kita peroleh, bukan untuk kita berjuang untuk peroleh, tapi sangat indah jika kita percaya dengan instan kita bisa diberkati. Tuhan itu sangat dekat jika kita percaya, biar realitas kelihatannya beda, tapi jika kita percaya firman Tuhan, wow, jika kita mengerti bahwa jika kita percaya itulah victory. Jika kita percaya itu relationship dengan Tuhan sangat dekat. Saya sangat bersyukur bisa membelajar dari gembala seperti begitu, gembala seperti yang di sini juga yang sering mengundang kita untuk hidup bukan mengikut arus dunia ini, tapi firman Tuhan yang kita mendapat minggu demi minggu dengan minggu. Itu gembala kita mengundang kita untuk hidup, bukan hidup ordinary lagi, tapi setiap kali firman Tuhan yang sampaikan di tempat ini mengundang kita untuk hidup di tempat yang kita govern under the law of faith. Ini yang saya mau lihat. Mari kita buka dalam Exodus 25. Ini sangat menarik. Exodus 25 ayat 21. Ayat 21 sampai 22. Yesus ada tulis ini, you shall put the mercy seat on top of the ark. Ini baik Tuhan, the ark of covenant. And in the ark you shall put the testimony that I will give you. Ayat 22. And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubims which are on the ark of the testimony. Hallelujah. About everything which I will give you in the commandments to the children of Israelites. Ini yang saya ingin melihat. In the ark of covenant ini, baik Allah di perjanjian lama, dia menceritakan kehadirat Allah, the presence of God. Amen. Kita bisa lihat di sini. In the ark of covenant it says, I will meet with you. Mari kita buka 2 Samuel 6:11. Wow, saudara-saudara. And the ark of the Lord, ini the ark of covenant. Ini yang menceritakan kehadiran Tuhan. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Lihat berkat saudara-saudara yang kehadiran Tuhan bawa. Mari kita buka di Joshua 3:14-17. Kita bisa melihat di perjanjian lama the Ark of Covenant yang membawa berkat, saudara-saudara. Juga dalam Joshua 3:14-17. So it was when the people set out from their camp to cross over the Jordan, with the priests bearing the Ark of the Covenant before the people. 15. And as those who bore the ark came to Jordan, and the feet of the priest who bore the ark dipped
in the edge of the water, for the Jordan's overflow its banks during the whole time of harvest. 16. That the waters which came down from upstream stood still, and rose in a heap very far away at Elim, the city that is beside the Zeretan. So the waters that went down into the sea of the Arabah, the salt sea, filled and were cut off, and the people crossed over opposite Jericho. Verse 17. Then the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all Israel crossed over dry grounds until all the people has crossed completely over the Jordan. Kita melihat ini, priest yang memikul kehadiran Tuhan, the Ark of Covenant. Jika mereka menginjak air, saudara-saudara, air itu berbalik. Dan dikatakan sini mereka cross the river dengan dry ground. Amin. Kita bisa melihat hadirat Tuhan. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5:1. Lihat sedikit. Nah, di sini the Ark of Covenant, Philistines ambil, dengan orang taruh di tempat dewa-dewa mereka. Ini, then the Philistines took the Ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod. Verse 2. When the Philistines took the Ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Dorang taruh itu Ark of Covenant di sebelah dorang patung dewa. Terus ayat berikut. And when the people of Ashdod rose early in the morning, there was Dagon fallen on his face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Ayat berikut. And when they arose early the next morning, there was Dagon fallen on his face to the ground before the ark of the Lord, the head of Dagon, and both the palms of his hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it. Saudara-saudara, kita lihat waktu Filistin taruh the Ark of Covenant, hadirat Tuhan di sebelah dorang pedewa, patung dewa. Ini kan di sampingan. Serta pagi mereka rose, tuh patung itu bukan cuma jatuh, tapi pindah di muka dengan berlutut, harus yield. Serta itu dorang ya sewa diri ulang, orang pedewa, dorang harus sewa diri. Serta hari berikutnya kepala udah hancur, tangannya udah hancur. Kita lihat ini, the presence of the God, the presence of our God, saudara-saudara. Ayat berikut 2 Samuel 6:6. 2 Samuel 6:6. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah, ini salah satu pengikut Daud, put his hands on the ark of God and took hold of it, for the oxen stumble. Karena sapinya, oxen udah mau jatuh, dia menahan itu Ark of Covenant supaya itu tidak jatuh. And then verse 7. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. Saudara-saudara, kita bisa melihat dalam perjanjian lama bahwa hadirat Tuhan itu yang membawa berkat, saudara. Di mana hadirat Tuhan tidak ada jalan yang bisa halangi. Biar river, di waktu itu rivernya describe sementara flood, berarti bukan river kecil. Flooding season berarti river itu sangat kuat tarikannya. Tapi di mana hadirat Tuhan, river itu harus berbalik. Dan kita melihat dewa-dewa yang ada harus hancur, harus destroy di mana hadirat Tuhan Allah ada. Tapi ini saya kasihan juga pengikut Daud, jika dia touch itu presence of God, dia mati. The presence of the Lord, when he touched it, he died. Itu padahal dia mau tahan itu supaya tidak jatuh. Nah, ini yang perbedaan yang saya mau lihat, saudara. Mari kita buka dalam Acts 6:2. Maaf banyak ayat. Acts 6:15. Acts 6.
Ini di ayat, nggak usah pergi, tapi di ayat 13 dan 14 Stefanus di chapter ini Stefanus dipilih untuk melayani orang-orang. Terus Stefanus membuat miracles and wonders. Terus orang marah, mereka tangkap dia untuk ada tulis dalam ayat 13, ada tulis they also set a false witness. Mereka bikin dia false witness, saksi-saksi untuk condemn dia, kan? Serta mereka tangkap dia, lihat apa yang terjadi. And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Mereka yang melihat mukanya Stefanus seperti muka malaikat, saudara-saudara. Dan ayat yang terakhir kita lihat Acts 7:48-51. 48. Acts 7 ayat 48. However, ini kesaksian, ini perkataan Stefanus jika dia ditangkap dan dituduh. Ini dia katakan ke mereka. However, the Most High do not dwell in the temple. Maaf. Ayat sebelum ini katakan bahwa rumah-rumah yang Daud bangunkan, yang Salomon bangunkan itu sangat indah. Terus dia Stefanus berkata kepada mereka, however, the Most High do not dwell in the temple made with hands, says the prophet, as the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? 30. Has my hand not made all these things? Tuhan katakan bahwa where? Tuhan rest di mana, saudara-saudara? Bilang the heaven is my throne, the earth is my footstool. Ini verse 51. Verse 51. Bilang you stiffen and uncircumcised in heart and ears. Bilang kamu yang tidak percaya. Bilang you always resist the Holy Spirit, as your father did, so do you. Saudara, kita melihat waktu mereka tangkap Stefanus di chapter yang lalu, mereka bilang mukanya seperti malaikat. Orang-orang di situ tidak kenal mukanya Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka tidak kenal mukanya Tuhan Yesus, sehingga mereka bilang itu muka of an angel. Tapi di sini Stefanus katakan, dia bilang, you orang yang tidak percaya, you resist the Holy Spirit. Bilang Holy Spirit ingin membuat home di dalam hidup kita. Dia bilang engkau resist, kamu tolak, kamu tidak terima. Saudara, ini dua hal ini yang kita bacakan, yang kita membaca tadi tentang Ark of Covenant, the presence of God yang membawa berkat, yang membuat jalan, yang mengalahkan semua kuasa-kuasa gelap. Jika itu touch pengikut Uzah, pengikut Daud, dia mati. Tapi ini presence yang sama, yang membawa berkat, yang membuat jalan, yang menghancurkan kuasa-kuasa gelap, ini tinggal dalam Stefanus. Sangat beda kan? Satu, mereka tidak bisa touch presence of God. Tapi di sini di serta Tuhan Yesus mati, itu same presence of God tinggal di dalam Stefanus. Saudara, ini yang saya mau tekankan. Ini kenapa satu mati tapi satu Tuhan tinggal di dalam. The law of faith, saudara-saudara. The law of faith, saya ulangkan lagi yang gembala kita khotbahkan. The law of faith governs seperti law gaya tarik bumi. Itu govern law of nature, law sekarang kan itu membingkai apa? Itu contain di mana orang tinggal. Karena orang tinggal dalam physical ini, gaya tarik berlaku. Amin. The law of faith
juga membingkai tempat function, tempat tinggal kita. Karena tiap alam ada rule-nya, saudara-saudara. Seperti kayak ikan melahirkan ikan, rusa melahirkan rusa. Kalau mau bawa rusa untuk tinggal dalam air, bagaimana? Mati kan? Karena itu bukan realmnya. Yang sama ikan terus bawa di darat untuk mau hidup di darat tidak bisa, kan? Karena mati pasti. Sama orang di waktu perjanjian lama, manusia masih penuh dengan dosa. It's just living in the flesh, tergerak dengan arus dunia ini, tergerak dengan keinginan daging. Itu tidak bisa function in the realm of the spirit. Tapi yang firman Tuhan pokok kita yang 1 Yohanes 5 itu, for whatever is born of God overcomes the world. Itu and this is the victory that has overcome the world, our faith. Whatever is born of God, saudara. Jika kita percaya Tuhan, we are born of God. Berarti apa? Tuhan itu adalah spirit. Amin. Kalau ikan tidak mungkin mau melahirkan rusa, sama dengan rusa tidak mau melahirkan rusa. Ikan melahirkan sesuatu yang bisa function di dalam air. Sama rusa melahirkan sesuatu yang function di dalam darat. Juga sama Tuhan kita dalam Yohanes 1:12. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, anak-anak Tuhan, to those who believe in His name. 13. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Saudara-saudara, ini kenapa di perjanjian lama the Ark of God yang memegang kehadiran Tuhan sangat kuat, di waktu itu sentuh manusia mati. Sekarang itu the presence of God, saudara-saudara, bisa tinggal dalam kita. Kita bisa function di dalam realm of faith, di mana jika kita percaya itu, jika kita percaya, Alkitab katakan itu victory. Ada kesaksian lagi yang kita ingin share. Yang itu kesaksian pertama itu tentang faith is the victory dari pelayanan Pendeta Wigglesworth. Ini kesaksian ini dari pelayanan Pendeta Wage. Yang kita sering melihat satu sama yang lain. Kita tahu juga ada beberapa kita bisa lihat karena berteman dekat. Ada teman-teman saya juga dalam gereja yang mereka belum ada surat-surat, tapi udah percaya ada. Biar semua rekor dalam negara ini ada tertulis, tidak ada, tapi tetap aja mereka percaya. Itu tidak make sense, saudara-saudara. Tapi kita bisa melihat hidup mereka, itu memberkati saya. Karena mereka secara surat-surat tertulis realitas tidak ada. Tapi biar itu tulis realitas tidak ada, itu mereka govern. Mereka tetap percaya karena firman Tuhan. Yang govern mereka bukan yang law menggovern realitas ini, tapi law iman. Kita bisa diberkati melihat hidup mereka, karena biar surat-surat tidak ada, tapi tidak menghalang mereka function dalam negara ini sepertinya ada. Memang melalui iman mereka udah ada. Mereka bisa kerja dengan baik, bisa sekolah, saudara-saudara. Kita bisa melihat langkah-langkah mereka tidak dihambat dengan surat-surat mereka. Itu biar kita tidak mungkin tidak sadar karena, tapi kita bisa melihat bahwa banyak orang struggle, berusaha terus untuk mendapat surat, contoh saja. Tapi kita bisa lihat satu sama yang lain, itu tidak menghalangi. Karena apa? Karena
firman yang kita terima, kita percaya. Alkitab katakan itu, faith is the victory, saudara-saudara. Kita bisa function dalam situ karena apa? Karena yang tempat kita hidup bukan lagi dalam flesh and blood. Karena ini dikatakan, firman Tuhan katakan, you are born not of the corrupted, not flesh and blood, but by the will of God, saudara. And whatever is born of God overcomes the world. Ini yang sangat memberkati kita. Saya, saudara, yang jika kita percaya, itulah ada victory. Suara di hati saya bisa melihat, biar saya selalu gemetaran kalau saya bisa dengar urapan dari suara-suara kesaksian orang jemaat-jemaat. Jika apapun yang terjadi, jika laporan dokter katakan bahwa ini sakit penyakit, misalnya apa, sakit cancer, sangat berat itu, udah tes semua, ada tulis cancer positif. Jika secara realitas itu menurut dokter udah cancer, menurut tes udah cancer, cancer itu emang nature, law of nature, emang itu membingkai realitas ini. Tapi biar udah raport itu datang, tetap orang percaya, tetap kita bisa katakan ini jika kita hadapi itu, raport cancer, tes semua udah positif, jika kita hadapi itu, yang suara hati yang keluar di mulut apa? Jika kita hadapi itu, suara yang keluar di mulut is I refuse, karena because I am healthy, because by His stripes I am healed. Di muka kita kekurangan, di muka kita tidak cukup. Jika kita hadapi itu, saudara-saudara, yang keluar dari mulut apa? I refuse, I am blessed, saudara. Yang itu perkataan kita itu, jika kita hadapi hal-hal yang besar, hal-hal yang realitas bikin itu harus terjadi. Sakit penyakit memang ada, kekurangan memang ada, tapi tetap kita bisa berdiri dengan confident katakan I refuse, I am healthy, I am blessed. Saudara-saudara, itu bukan suara manusia. Kalau manusia apa yang bisa katakan begitu? Di muka raport yang buruk, di muka status yang buruk, di muka situasi yang buruk, manusia harus yield kepada arusan dunia ini untuk mendapat keberhasilan yang naik turun. Tapi jika kita hadapi hal-hal yang begitu, kenapa hati kita berteriak I refuse, because I am blessed, because I am healthy. Saudara-saudara, sekali lagi, itu bukan suara manusia, itu suara iman kita, itu suara Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan katakan that no longer I that live, now I live by the faith of Jesus Christ who loved me and gave Himself for me. Saudara-saudara, iman Tuhan Yesus itu firman Tuhan yang kita terima tiap hari, yang kita bisa mendengar sekarang dalam hidup kita setiap hari. Imagine, saya pasti saudara-saudara dengar suara Tuhan Yesus keluar dari mulut saudara sendiri. Seringkali saya mendengar itu dalam kesaksian-kesaksian di sini atau kesaksian-kesaksian pribadi. Sadarlah, waktu-waktu yang susah, yang sulit, yang perkataan yang kita katakan itu, yang I refuse, karena I am blessed, by His stripes I am healed, itu bukan suara manusia, saudara-saudara. Karena the law of faith, whatever is born of God, jika kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita, bukan kita harus berimani untuk nanti kita diselamatkan, tapi di waktu itu kita diselamatkan, kita menjadi anak Tuhan, kita lahir baru, born again out of the corruptible seed, bukan dari benih yang corruptible, tapi kita lahir dari apa? Dari iman, dari kita percaya. Percaya apa? Percaya firman Tuhan. Imagine orang bagaimana itu, yang situasi dunia sekian begini, tapi tetap kita percaya firman Tuhan. Itulah sangat indah hidup dalam Tuhan,
bahwa jika sangat dekat, jika kita percaya, tidak perlu lagi kita berusaha untuk pakai beriman untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi jika kita percaya, yakin itu adalah victory. Karena semua situasi mengatakan no. Tapi kenapa kita bilang yes? Karena firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan. Yakinlah itu adalah victory. Sangat indah hidup dalam iman. Karena bukan berjuang, berusaha untuk pergi ke tempat seperti gembala kita katakan, untuk pergi ke tempat yang Tuhan sudah taruh. Sebenarnya kita born again. Whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory. Itu, that overcome the world, our faith. Jika kita percaya, sangat indah merenungkan firman Tuhan, sangat dekat relationship dengan Tuhan. Karena bukan berusaha untuk mendapat, tapi jika kita percaya karena kasih Tuhan, karena kita bisa percaya kepada firman Tuhan, kita bisa melihat kemenangan. Kemenangan itu kita punya. Dan sampai situ saja saya memberikan kepada Gembala Arnia. Terima kasih. Luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Dia ke Australia, dia ke Indonesia, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian beberapa lama dan dia kembali. Saya pikir imannya sudah turun, sudah karena banyak masalah juga yang dihadapi, hambatan-hambatan. Sudah saya pikir imannya sudah turun, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur, saya melihat wow, imannya luar biasa, saudara. Dan kita diberkati, amin. Luar biasa. Apa yang disampaikan tadi sudah dikasih oleh Tuhan, berkat yang besar buat kita. Dikatakan bahwa banyak kali kita ingin lihat kenyataan dulu, bukti, baru kita katakan kita sudah sembuh. Nah, saudara, padahal buktinya kita sudah sembuh apa yang dikatakan tadi? Kita sudah menang, yaitu iman. Bukankah luar biasa? Saudara? Banyak kali kita mau pikir bahwa kita diberkati dulu, mau lihat baru wow, sudah. Baru kita katakan saya diberkati, tapi sudah dikasih. Tuhan jadikan kita orang diberkati. Dan kalau kita percaya, itu iman, dikatakan itu bukti. Jadi sudah berkemenangan, sudah diberkati, sudah disembuhkan. Sebab tadi sudah dikatakan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan luar biasa. Itu tabut, itu Tuhan punya present, sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu ada di rumah, waktu ada di kuil, maka semua itu dewa-dewa sudah dikasih oleh dewa mereka yang mereka sembah. Bayangkan, ini patung secara fisikal tertelungkup di depan tabut itu, saudara. Kedua kali lagi mereka kasih berdiri, patahnya dia tertelungkup lagi, kepalanya patah dan tangannya sudah patah, sudah dikasih oleh Tuhan. Di Tuhan punya present, tabut itu kita sama-sama tahu, di Tuhan punya present, saudara-saudara. Dan tadi sudah dijelaskan, Tuhan punya present ada dalam hidup kita. Mau tunggu bukti apa lagi, saudara? Tuhan hadir dalam hidup kita. Your body is the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. Nah, kalau sudah percaya, maka sakit penyakit itu sudah tertelungkup semua. Kalau saudara percaya, hari ini saudara sudah sembuh. Sebab itu saya merasakan dan menikmati akan kehadiran Tuhan luar biasa, saudara. Saudara percaya, saudara bukan tunggu bukti, tapi saat ini saudara percaya, maka semua power yang ada dalam hidup saudara, yang memenjarakan hidup saudara, apakah roh kemiskinan, roh sakit penyakit, maka saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan hanya katakan kita percaya, itu adalah bukti. Saudara pulang, saudara kata saya sudah sembuh, saya diberkati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu saudara itu imam yang pikul itu tabut injak di sungai Yordan, Alkitab berkata tadi sudah di sana, dia terbelah akan sungai Yordan, saudara. Lihat Tuhan punya present luar biasa, dan Tuhan punya present ada dalam hidup kita. Mungkin supervisor katakan saudara tidak bisa mendapat job ini, atau sudah melamar pekerjaan saudara tidak bisa mendapat, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara percaya, maka saudara berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada yang bisa stop saudara. Saudara akan lihat semua itu deliver dalam hidup saudara. 3 bulan saja di rumah Obed-Edom, saudara. 3 bulan. Alkitab berkata tadi, diberkati dalam segala hal. Nah, banyak kali kita ingin bukti bahwa kita diberkati dalam segala hal. Karena minggu yang lalu saya bicara bagaimana akan manifestasi berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi dikatakan ready for miracle. Sudah. Bagaimana kita akan melihat
Yang pikiran, kemampuan manusia tidak bisa buat. Saudara, karena kita mau kerja 10 tahun lagi sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak bisa membantu pekerjaan Tuhan. Untuk melihat pekerjaan Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan menjadi hal yang besar. Tapi lihat miracle yang Tuhan buat. Satu miracle, satu bangsa deliver. Yang kita lihat minggu yang lalu, cuma satu miracle. Saudara, satu bangsa. Bagaimana dengan hidup kita dan hanya pribadi dan keluarga, saudara. Tapi waktu saya berkhotbah pada minggu yang lalu, saudara, jadi pertanyaan dalam hidup saudara. Sebenarnya saudara harus pulang dan berdoa. Bukan jadi pertanyaan, bukan jadi analisa dalam pikiran saudara. Saudara tidak bisa analisa. Sudah jadi pertanyaan, mengapa begini dan dari mana? Kalau saudara tidak mengerti, maka itu sudah disampaikan, berdoa sudah dikasih oleh Allah. Dan saudara cukup percaya. Percaya, dikata-kata. Mana buktinya? Saya belum diberkati, percaya. Dan saudara akan lihat apa yang disampaikan. Karena iman itu dikatakan law. Satu law. Satu law. Hukum. Minggu yang lalu saya katakan, waktu Raja Nebukadnezar katakan law, siapa yang bisa langgar itu law? Siapa yang bisa? Sudah. Kalau orang tidak beribadah kepada Raja selama 30 hari ini, maka dia akan dilemparkan dalam gua singa. Tapi waktu law itu ditetapkan, sudah dicap, sudah kasih oleh Tuhan, maka Daniel dia datang dan dia beribadah kepada Tuhan. Banyak kali dokter katakan kamu tidak bisa apa-apa lagi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah lemah. Saya bersyukur sudah lemah, sudah sakit. Lihat Bapak Yosi badannya menurun, tapi tetap ada dalam gereja Tuhan. Sudah. Sebab saya katakan saya tidak takut report apapun. Sudah. Waktu ditetapkan menghadap mati, sudah. Begitu juga Raja Darius. Sudah. Itu Raja Nebukadnezar ditetapkan untuk buat patung. Raja Darius ditetapkan. Kalau alat-alat musik dibunyikan, maka semua harus menyembah patung yang sudah dibuat itu. Yang kita lihat yang lalu. Kalau tidak, kuasinya. Kalau tidak, sudah dikasih oleh Tuhan, dapur api. Law, siapa bisa batalkan? Tapi lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka hidup dengan law of faith. Ya kan? Kami tahu Tuhan dapat melepaskan kami. Kalau tidak, kami tidak mau menyembah patung ini. Itu yang mereka katakan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Daniel juga, saya tidak mau menyembah kepada raja. Saya tetap berkiblat dan beribadah kepada Tuhan. Dilempar dalam gua singa. Tapi siapa yang mana? Law yang ditetapkan manusia begitu kuat. Tapi bagaimana dengan law yang Tuhan tetapkan? Di Tuhan penyalian. Sebab saya katakan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa obat, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tapi dia sembuh. Karena apa? Dia percaya. Tuhan berkata, iman yang menyelamatkan engkau. Lihat, saya katakan biar 100 tahun dia sakit. Selama dia percaya, maka tidak ada yang bisa batalkan Tuhan punya law. Law free. Kalau Tuhan jadikan sudah orang yang diberkati, maka itu Tuhan punya law. Kalau Tuhan punya presence ada dalam hidup sudah, itu Tuhan punya law. Tidak ada yang bisa cancel. Sebab itu sudah orang yang diberkati. Wah, luar biasa. Thank you Pastor. Kita sangat diberkati. Luar biasa, kita diberkati. Saya juga diberkati, saudara. Sampai saya diberkati. Banyak masalah dialami. Saya lihat dia cuma pulang, dia masuk kamar, kerja masuk kamar, susah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya lihat imannya tidak menjadi lemah seperti Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya dan sebuah menjadi kenyataan. Tuhan imannya kuat dan kita diberkati. Sudah diberkati, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saya kita berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian, kita mau berdoa.